tidak benar-benar nanggepin sebentar, enggak. Jadi itu buat saya polite smile aja, senyum senyum sopan, senyum basa-basi aja. Tapi sebetulnya dia masih berkutat dengan dirinya. Tarikan senyum dan ketawanya si Bang Roy itu terlihat lebih lepas. Sebenarnya kalau hari Kamis itu mereka datang, kemudian mereka memenuhi panggilan, dihadapkan di hari Kamis, tentunya nggak ada kemungkinan untuk ditahan sih kecil ya. Sejak resmi ditahan oleh Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu terhadap mantan Presiden R1 Joko Widodo, nama Roy Suryo kembali menjadi sorotan publik. Perhatian netizen tak hanya tertuju pada proses hukumnya, tetapi juga pada momen ketika mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu digiring petugas menuju ruang tahanan. Sambil membawa rumpi tahanan di tangannya, Roy yang awalnya tampak tegang, mendadak melemparkan senyum ke arah awak media yang telah menunggunya. Ekspresi tersebut pun langsung memicu beragam spekulasi. Banyak yang bertanya-tanya, apa sebenarnya makna di balik senyum yang ditunjukkan Roy Suryo di tengah situasi yang tengah dihadapinya. Momen itu rupanya turut menarik perhatian pakar ekspresi Kirdi Putra. Ia pun mencoba mengupas dan menjelaskan makna di balik senyum yang dipancarkan Roy Suryo yang menurutnya bisa menyimpan pesan tertentu di tengah tekanan kasus yang sedang bergulir. Ketika Bang Roy itu sudah dinyatakan tersangka dan masuk di tahanan, dia bawa rompinya kan. Itu mukanya tuh di awal sangat tegang, pas dia masuk pintu baru bisa dia ada senyum gitu, terus menghilang di balik pintu. Tapi awalnya itu saya melihat bahwa ada gabungan ketegangan dan rasa takut di situ. Nah, ketika dia berjalan sambil bawa rompinya itu nggak dipakai sama dia, dibawa. Itu mukanya tuh jelas terlihat sekali bahwa dia tegang dan ada perasaan takut di situ. Ya, jadi ketika berjalan, nah begitu disapa oleh teman-teman media, dia polite smile, tersenyum sopan, tersenyum kayak misalnya kita mau difoto senyum gitu. Tapi apakah itu senyum beneran? Tidak, karena senyumannya langsung muncul ke arah teman-teman media, terus kemudian balik lagi dan menghilang di balik pintu. Jadi tidak benar-benar nanggepin sebentar, enggak. Jadi itu buat saya polite smile aja, senyum senyum sopan, senyum basa-basi aja. Tapi sebetulnya dia masih berkutat dengan dirinya ketika sudah resmi ditahan ya, antara tegang dan takut. Apakah Bang Roy ada wajah kecewa, sedih? Jawabannya saya tidak melihat itu secara garis besar. Hanya tegang dan perasaan takut yang paling terlihat dalam proses hari ini. Sekali lagi, tapi itu wajar untuk orang yang bisa jadi baru pertama kali masuk tahanan, atau mungkin masuk tahanan lagi kalau pernah ngerasain nggak nyamannya misalnya. Jika dibandingkan dengan penampilannya saat ini, sikap yang ditunjukkan Roy Suryo memang terlihat jauh berbeda dari sebelumnya. Saat menggelar konferensi pers, Roy Suryo tampil begitu ekspresif, penuh gestur, bahkan beberapa kali menunjukkan mimik wajah yang cukup atraktif di hadapan publik. Lantas, apa kata Kirdi Putra terkait fenomena tersebut? Ketika dia mencoba untuk tersenyum, mencoba untuk ketawa, tetapi tarikan senyuman dan ketawanya itu kan nggak lepas di awal. Nah, makin ke belakang, makin dibacakan oleh Bang Refli Harun ya, itu disampaikan berbagai macam informasi, apakah terkait dengan masalah dakwaan, masalah KUHP, masalah perundangan dan sebagainya. Tarikan senyum dan ketawanya si Bang Roy itu terlihat lebih lepas. Ya, jadi bisa jadi itu perasaan lebih tenang ketika mendapatkan istilahnya tanda petik sepertinya dukungan secara hukum. Misalnya aturan bahwa dia sepertinya tidak mungkin untuk ditahan karena itu berarti merupakan proses dipidanakan atau kriminalisasi. Jadi saya katakan bahwa di awal itu tegang. Kenapa? Karena kan masuk tahanan itu kan salah satu
di awal tuh terlihat tegang karena kenapa? Salah satu resiko menjadi tersangka adalah ditahan. Nah, karena itu jadi salah satu resikonya, buat saya siapapun di posisinya Bung Roy atau Bang Roy itu wajar kalau dia tegang ya di awal. Nah, begitu Bang Refli Harun cerita panjang lebar gitu ya terkait tentang aturan perundangan terkait dengan KUHP itu, buat saya itu menjadi hal yang agak meringankan perasaan yang dirasakan oleh Bang Roy Suryo. Jadi dianya sendiri di akhir dari perbincangan di press conference tersebut sudah bisa tertawa lepas, sudah bisa tersenyum lepas. Adapun ketika dia merasa tegang dan takut ketika benar-benar ditahan, itu wajar menurut saya sebagai manusia. Siapapun sih pasti akan merasakan hal yang sama. Diketahui sebelumnya jika Roy Suryo dan Dr. Tifa dijemput paksa oleh pihak berwenang pada Jumat 19 Juni lalu, setelah proses tersebut hari ini Roy Suryo dan Dr. Tifa dijadwalkan akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani tahap 2 dalam proses hukum yang tengah berjalan. Menariknya, sebelum momen penjemputan itu terjadi, laga tersebut ternyata sempat diprediksi oleh praktisi hukum Delli Payumara. Ia menilai ada sejumlah faktor yang membuat penjemputan paksa itu pada akhirnya harus dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ya memang sebenarnya kan sudah P21. Setelah P21 ini kan masuk tahap 2. Tahap 2 ini tentunya ada pemanggilan. Jadi tampaknya pas untuk tahap 2, Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah dipanggil. Tapi mereka nggak mau datang. Jadi ada panggilan yang untuk hari Kamis, tapi tampaknya mereka tidak hadir sehingga dilakukan upaya paksa. Tentunya setelah hari Kamis tidak hadir, kemudian dibuatlah surat penjemputan paksa namanya untuk tahap 2 kan. Jadi dalam rangka itulah kemudian pada hari Jumat kemarin mereka ditangkap. Rasanya sih dijemput paksa. Setelah dijemput paksa, tentunya karena mereka tampaknya tidak kooperatif dengan pihak penyidik, makanya mereka ditahan. Tapi itu dibarengi dengan penahanan, pemanggilan untuk tahap 2. Itu sudah diberitahukan ke mereka seharusnya. Jadi ketika hari Kamis mereka tidak datang, dianggap mereka tidak kooperatif. Nah ini satu persoalan. Kalau mereka nggak kooperatif, itu tentunya mau tidak mau penyidik punya diskresi untuk kemudian melakukan upaya paksa, jemput paksa, dan yang kedua setelah itu mereka akhirnya ditahan. Walaupun mangkir satu kali panggilan itu, Bang? Ya, kan ini tahap 2 kan. Ketika mereka koordinatif, kemudian datang di panggilan tahap 2, tentunya kan mereka dihadapkan jaksa. Jadi nggak perlu ada penahanan, nggak perlu ada penangkapan, nggak perlu ada surat-surat penangkapan segala macam kan. Jadi mereka langsung dibawa ke kejaksaan. Tinggal pihak kejaksaan diskresinya apa lagi, apakah jaksa akan menang atau tidak. Tapi kalau mereka koordinasi biasanya tidak ditahan. Oh berarti kalau misalnya mereka datang lebih halus gitu Bang runtutannya, Bang? Iya, ketika mereka datang koordinasi atau koordinatif dengan pihak penyidik, datang bareng-bareng ke penghadapan tahap 2, kewenangan langsung beralih ke pihak jaksa. Boleh tidak ikut campur lagi berarti, Bang? Iya, pihak polisi tidak ikut campur. Tapi karena mereka kemudian di panggilan untuk tahap 2 tidak muncul, tidak hadir, ya kemudian dilakukanlah penangkapan. Selain menyoroti penangkapan yang menimpa Roy Suryo dan Dr. Tifa, praktisi hukum Delli Payumara juga ikut angkat bicara mengenai perkembangan kasus ini. Menurutnya, perhatian publik tidak hanya tertuju pada 2 nama yang sudah lebih dulu diamankan, tetapi juga pada sejumlah pihak lain yang statusnya masih berada di zona abu-abu. Artinya, masih ada kemungkinan perkembangan lanjutan yang bisa saja menyeret nama-nama lain dalam proses hukum yang sedang berjalan. Lainnya nih, ya, yang mereka yang belum tampaknya mereka sudah dihadapkan nih kan begitu, atau mereka koordinatif dengan pihak penyidik sehingga tidak bunyi tentang mereka apakah mereka ditahan apa tidak kan sampai sekarang kan tidak tampak kan gitu, atau malah mereka belum dipanggil, kita belum tahu ya. Tapi kalau mereka sudah di tahap 2 kan dan mereka tidak ada cerita ditahan apa tidak, berarti kan mereka koordinatif dengan pihak penyidik kan, dengan pihak jaksa. Berarti bisa jadi mereka tidak ditahan seperti Roy. Bisa jadi tidak ditahan kalau mereka memenuhi panggilan penyidik untuk tahap 2.
Oh, Bang, biasa ini saya penasaran. Biasanya kalau pemanggilan tahap 2 itu ngapain aja sih Bang? Apa-apa aja yang dibahas Nah, gitu Bang? kalau tahap 2 ini tersangka barang bukti dibawa ke jaksa peneliti. Ini kan Kejaksaan Tinggi DKI kan. Jadi pihak penyidik Polda membawa tersangka dan barang-barang bukti dan lain-lain dokumen yang kurang yang memang masih ada di Polda diserahkan kepada pihak jaksa untuk diteliti. Serah terima ini tersangkanya sudah ada, tanda tangan, ini barang buktinya sudah ada lengkap, tanda tangan, ini barang buktinya apa aja disebutkan, gitu. Nah itu serah terima namanya, serah terima penghadapan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.